Ministry. Shalom Midweek Worship Community, kita bertemu kembali di awal tahun yang baru ini, tentunya dengan semangat yang baru. Yes. Dan biarlah kita boleh mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Let's worship Him. Kalau kami ada di awal tahun ini, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Thank you. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Saya mendeklarasikan perkataan properti di tahun 2023 ini, bahwa saudara akan mengalami kemakmuran dan keberhasilan. Saudara akan mengalami kebangkitan, peningkatan atas segala sesuatu, increase of everything. Rumah tanggamu akan semakin meningkat keharmonisanmu, hubungannya akan semakin baik, keuanganmu akan semakin banyak, kesehatanmu akan semakin membaik dan terus disehatkan. Pekerjaanmu baik sebagai pelajar, karyawan, dan pengusaha, Tuhan akan buat berhasil dengan gemilang. Saya mendeklarasikan bahwa tahun ini tahun yang penuh dengan kelimpahan di berbagai area kehidupan. In Jesus' name. Ku sembah Kau Tuhan,
senantiasa keluar kata-kata yang boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan kalau kami ada sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kami bisa memasuki tahun yang baru di tahun 2023. Kami percaya Tuhan bahwa sepanjang tahun ini juga Tuhan akan menyertai kami, Tuhan Yesus, di masa-masa sulit terutama. Biarlah Tuhan kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Walaupun situasi pada saat ini Tuhan Yesus mungkin menekan, dimanapun kami pada saat ini ditempatkan, biarlah Tuhan kami boleh terus memuliakan nama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan, kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga urapi setiap hati-hati kami Tuhan Yesus, Midweek Worship Community, sehingga firman Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan buat kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, di tahun yang baru ini kita akan mendapatkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Zakaria. Experience the favor of God. Shalom sahabat Midweek Worship Community dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Walaupun agak terlambat, selamat Natal ya, dan juga selamat tahun baru. Kita masuk di tahun 2023. Ada kabar apa? Di tahun 2023 ada kabar apa? Rata-rata kabarnya tidak menyenangkan. Rata-rata kabarnya adalah kabar ekonomi yang hancur-hancuran. Kabarnya beberapa negara sudah bangkrut. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana para pengusaha? Bagaimana para pedagang? Bagaimana para karyawan dari Midweek Community dimanapun berada? Apakah kabar ini akan menggetarkan hati kita? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Hari ini kita akan mendapatkan kabar sukacita. Dari mana kabar itu? Dari firman yang dibekalkan Allah kepada kita. Mari kita baca. Kita baca Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji ini loh harus kita realitakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ini bekal untuk masuk di tahun yang tidak menyenangkan ini. Untuk masuk keadaan yang kata orang bangkrut ini. Tapi anak Tuhan dikatakan jangan takut. Kalau ketakutan itu sudah menyerang manusia, manusia itu akan mengalami kelumpuhan. Manusia sudah tidak mampu untuk berdiri karena takut. Maka pertama Tuhan mengatakan jangan takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena aku menyertai engkau.
Iman Bapak Ibu ditantang. Apakah Allah, apakah Yesus yang bulan kemarin aku rayakan itu ada bersama dengan kita? Kalau kita disertai Tuhan dan penyertaan Tuhan itu bisa kita rasakan, maka ketakutan itu harus kita lenyapkan. Boleh takut. Jadi kalau saya berjalan di malam hari di tempat yang sunyi, perasaan takut ada, tetapi perasaan takut itu segera terukir. Allah kan beserta dengan aku. Tidak mungkin ada kuntilanak akan memberikan berbagai macam ketakutan untuk aku. Allah ada kok. Keberanian ini yang harus kita munculkan. Nah, jadi penyertaan Allah itu harus mewarnai hidup kita di setiap keadaan, di setiap perjalanan. Penyertaan Allah harus kita tegakkan dan kita besarkan. Nah, jadi kemampuan untuk membuat kita tidak takut ini harus dikembangkan terus, harus dikembangkan terus. Lalu Allah mengatakan jangan bimbang. Nah, mengapa? Karena biasanya untuk tidak takut itu mudah. Tetapi iblis tidak berhenti loh. Iblis itu selalu membisikkan kata-kata yang membuat kita bimbang dalam menghadapi hidup. Situasi sekeliling kita kadang-kadang menjadikan kita bimbang. Benarkah Allah menyertai kita? Kok keadaannya seperti ini? Mari kita lihat pengalaman Petrus. Matius 14 ayat 29 dan ayat 30. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya, saya ulang, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Nah, Petrus sudah mendapatkan mujizat yang luar biasa, dapat berjalan di atas air. Bukan mujizat kecil-kecilan, tetapi begitu dia berjalan beberapa langkah, tiupan angin ini loh, bukan macam-macam kok, tiupan angin membuat kebimbangannya muncul. Nah, begitu bimbang, tenggelam dia. Untung refleksnya, refleks imannya mengatakan, Tuhan tolong. Dan saat itu juga Tuhan menolong. Ingat Bapak Ibu, iblis itu punya virus yang namanya virus kebimbangan. Kalau virus kebimbangan itu diizinkan masuk dan berkembang dalam kehidupan orang percaya, tenggelam dia. Hawa berdosa hanya dibuat bimbang. Kamu kan boleh toh makan buah ini? Oh enggak loh, saya enggak boleh loh. Oh boleh loh. Ya, kebimbangan. Kalau kita suka interaksi dengan iblis, roh kebimbangan akan muncul. Tolak iblis. Orang boleh berkata 2023 keadaan negara, keadaan dunia, keadaan apapun juga kacau balau. Mereka kacau balau, silahkan. Tetapi Tuhanku mengatakan jangan bimbang, sebab aku Allahmu. Nah, jadi Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus menikmati berita yang sukacita aja. Jangan berita yang kosong, jangan kabar burung yang dipercaya. Berita sukacita. Berita sukacita itu datangnya dari firman Allah. Berita sukacita itu datangnya dari Tuhan.
Itu aja yang kita dengar. Kalau ada berita-berita burung, kalau ada kabar-kabar bohong, udah biarkan. Boleh masuk, tetapi tidak boleh berkembang dalam hidup kita. Nah, jadi Tuhan mengatakan, aku akan menolong engkau. Janji Tuhan tuh. Kalau ini kita imani, waduh luar biasa. Di setiap perjalanan hidup kita, Tuhan mengatakan, aku akan menolong engkau. Betapa hebatnya orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Pertolongan selalu dekat dengan kita. Pertolongan selalu ada dalam hidup kita. Saya pernah ngalami waktu anak ketiga saya sakit demam berdarah. Lalu sore hari saya harus mencari darah. PMI kosong, darah AB kosong. Lalu saya diberitahu dari gereja saya, si A, si B, si C, dia darahnya AB dan siap diambil. Si A baru pergi luar kota, si B tidak ada di rumah, si C juga sama, kosong benak saya. Untung ada teman saya, waktu itu dia mengatakan, tenang Pak Sakaria, nanti kalau kita cari darah harus bayar. Aku punya uang cash waktu itu 2 juta. Pakai aja. Nggak perlu bingung. Nggak perlu hitung-hitungan. Pakai aja. Belum sampai saya lihat uangnya. Belum sampai saya membeli darah dari orang lain. Hati saya ini loh sudah tenang. Karena apa? Sudah ada uang 2 juta. Walaupun belum ada di tangan saya. Dan di tengah kebimbangan, di tengah kekacauan, di tengah kebingungan, Allah bekerja. Saya masuk rumah sakit, lalu ada seorang yang datang yang mengatakan, Bapak cari darah AB? Iya, darah saya AB Pak. Tapi saya minta ganti. Berapa? 100.000, lah kecil. Saya punya 2 juta kok. Ini loh Bapak Ibu. Iman ini harus kita miliki. Allah ada bersama dengan kita. Dan Allah mengatakan, aku akan menolong kamu. Kesulitan apa? Tidak tahu. Tapi janji Allah ini yang membesarkan kita untuk masuk 2023. Memanfaatkan janji Allah ini akan memupuk keberanian kita. Jangan jadi jemaat yang hanya dengar, tapi jadilah jemaat yang berani praktek, di mana perkataan Allah, jangan takut. Yuk kita hidup tanpa takut, karena aku Allahmu, kata Tuhan. Jangan bimbang. Bahkan Allah siap memberikan pertolongan kepada kita. Dan kalau Allah kalau Allah menolong kita, masih ada satu hal yang Allah katakan, aku akan memegang engkau dan memberi kemenangan. Tahun 2023 sampai dari Januari sampai Desember sudah ada jaminan yang mengatakan, aku akan memegang engkau untuk menikmati kemenangan hidup. Kabar sukacita yang Tuhan berikan. Jangan dikontrakan dengan kabar burung. Jangan dikontrakan dengan kabar yang menyedihkan. Tetapi mari kita masuk 2023 dengan satu kebanggaan. Aku punya Allah yang mengatakan jangan takut. Aku punya Allah yang mengatakan jangan bimbang. Aku punya Allah yang selalu memberikan pertolongan. Bahkan aku punya Allah yang siap untuk memberikan kemenangan. Selamat menikmati tahun baru. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur
Kok Allah yang memberikan janji yang luar biasa. Ialah berita sukacita ini kami sebarluaskan bahwa kami punya Allah yang mengatakan jangan takut, jangan bimbang. Aku menolong engkau, bahkan aku berikan kemenangan kepadamu. Terima kasih Bapa. Ialah firman-Mu termeterai dalam hati kami sehingga setiap saat kami dapat terapkan dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sekali lagi, selamat menikmati tahun baru, sahabat-sahabat Midweek Worship yang ada dimanapun juga. Tuhan memberkati kita. Shalom, saya Dexter Nathan. Dan saya Yuni. Kita sudah memasuki tahun 2023. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi di sepanjang tahun ini. Tetapi Alkitab berjanji untuk kita semua bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Dan selamat